Halo, selamat siang sahabat Cilegon yang berbahagia. Kita kembali ketemu dengan Irwantoro dan sore hari ini kita akan berbincang persoalan pemuda dan peran pembangunan di Kota Cilegon. Karena lihat di bulan Oktober kita akan selalu diingatkan dengan persoalan pada Sumpah Pemuda, di mana kita ingat tokoh-tokoh pemuda waktu itu ada Pak Soekarno dan kawan-kawan di usia kurang lebih 28 tahun sudah punya andil besar terhadap pendirian negara kita Indonesia. Hari ini ada tamu spesial, siapa beliau dan apa peran beliau di Kota Cilegon, kita akan kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Kang, kenalan kepada teman-teman di Kota Cilegon. Ya, izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatullah. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berbincang-bincang dan bersilaturahmi dengan Kang Nur. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini mungkin karena sudah bulannya ya, karena memang dalam satu bulan ini kita mendekati momen yaitu Sumpah Pemuda. Dan pada kesempatan hari ini saya selaku Ketua DPD HPA Kota Cilegon, yang mana memang diberi suatu amanah kepercayaan oleh kawan-kawan untuk bisa memimpin pemuda Himpunan Al-Khairiyah Kota Cilegon. Gitu, Kak. Baik, apa yang sekarang dirasakan sebagai pemuda atau yang dilihat pemuda sekarang itu seperti apa bentuk karakter, sifat dan andilnya terhadap pembangunan di Kota Cilegon menurut Kang Ismat? Oke. Peran pemuda ataupun apa yang dirasakan oleh pemuda untuk saat ini secara universal, saya sendiri mungkin bisa mewakili mungkin salah satu dari pemuda. Ya pastilah. Pertama kita mengacu kepada definisi menurut Islam terlebih dahulu. Pemuda itu bisa dikatakan pemuda itu ada jenjang usia dari 15 hingga 30 itu dalam menurut pandangan Islam itu terhitung dalam usia muda dan bisa disebut dengan pemuda. Dan definisi selanjutnya dalam Islam, pemuda itu adalah salah satu pemimpin yang mana dibekali dan dimodali oleh hadis dan Al-Quran dan hadis begitu. Jadi pemuda yang dirasakan kita kerucutkan ke daerah wilayah kita sendiri yakni Cilegon. Untuk saat ini pemuda-pemuda di Cilegon menurut saya dengan perkembangannya zaman, alhamdulillah sekarang pemuda mempunyai cara dan triknya sendiri dengan gayanya pemuda zaman sekarang, yakni banyak pemuda-pemuda yang menggali potensinya di wilayahnya masing-masing. Di Cilegon ini sepertinya Kang tidak sedikit perkumpulan-perkumpulan ataupun organisasi-organisasi OKP terkait tentang kepemudaan begitu. Jadi yang kita rasakan dalam konteks perkembangan Kota Cilegon, pembangunan khususnya, kita pemuda sejauh ini dalam pembangunan Kota Cilegon secara de facto itu masih minim dilibatkan. Jadi kesempatan pemuda untuk terlibat dalam aspek pembangunan fisik maupun non fisik masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas menurut saya. Jadi aktivitas selama ini pemuda Al-Khairiyah adalah hanya berdasarkan ide gagasan internal dan program yang bisa dilakukan sendiri. Tanpa kemudian ada pola pendampingan, pola pembinaan masih sangat kurang. Masih sangat minim sekali terkait. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang oleh pemuda Al-Khairiyah terkait dengan pembangunan Kota Cilegon? Apa yang pemuda Al-Khairiyah bisa lakukan? Ini pertanyaan luar biasa menurut saya ya. Jadi mungkin saya juga menjawabnya perlu hati-hati karena di mana memang dalam waktu 2 tahun kurang mungkin saya sudah memimpin HPA Kota Cilegon. Sejauh ini kami selalu ikut andil dalam mengawasi kebijakan pemerintah baik terkait tentang pembangunan sosial ataupun fasum dan yang lainnya begitu. Dalam bentuk apa? Apakah lewat medsos atau kemudian lewat aktif langsung komunikasi silaturahmi ke para pihak atau gimana? Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa pendekatan, baik pendekatan secara persuasif ataupun secara umum. Secara persuasif mungkin kita pengurus HPA langsung bersentuhan dengan
stakeholder, contohnya kebijakan terkait tentang lingkungan, kita sambangi silaturahmi dinas lingkungan, betul. Sosial kita silaturahmi dinas sosial begitu. Jadi ada tindakan langsung. Tapi di medsos juga aktif. Itu secara umumnya kita secara umumnya di media sosial, karena memang ada beberapa ranah titik yang mungkin tidak bisa kita sentuh, makanya kita lakukan secara umum dengan media sosial yang ada begitu. Baik. Kemudian sekarang kita akan melihat sedikit ke pemerintahan Kota Cilegon. Apa yang dilihat dari pemerintah Kota Cilegon hari ini seperti apa? Dan kemudian nanti akan kita bicarakan soal harapan. Hari ini ya. Ya, bangga terhadap Kota Cilegon. Sejauh ini kami sebagai pemuda warga Kota Cilegon begitu merasakan dan menikmati baik dari semua unsur yang ada, menurut saya masih kurang. Masih kurang. Apa yang dirasa kurang terkait dengan soal kepada pemuda atau hasil pembangunan, atau apa yang dirasa kurang? Kota Cilegon dengan belum ideal seperti yang diharapkan pemuda hari ini. Yang diharapkan pemuda, khususnya pemuda Al-Heri harapannya memang Kota Cilegon itu bisa mengayomi dan memberi binaan terhadap pemuda-pemuda yang ada di Kota Cilegon. Khususnya mungkin pemuda yang sudah mempunyai wadah OKP-nya masing-masing, sehingga pemuda yang ada di Cilegon ini bisa merasa tersentuh dan diperhatikan secara menyeluruh oleh pemerintah Kota Cilegon. Karena memang banyak sekali pemuda potensinya kan masing-masing. Jadi salah satunya begini, Kang Nur. Jadi contoh pemuda ini diberi binaan, skill ataupun apa gitu, pelatihan apa, sehingga pemuda Cilegon nanti bisa ikut andil membangun dari aspek keahliannya dia, mengabdikannya di Kota Cilegon begitu. Jadi merasakan kurang adanya pendampingan, pelatihan, pembinaan. Betul. Dan memang belum cukup ruang buat pemuda untuk terlibat secara aktif. Betul. Nah, tapi kan juga bagaimana melihat kesempatan dan peluang kerja umpamanya terkait dengan banyaknya industri yang di Kota Cilegon. Oleh pemuda rasakan punya kesempatan atau enggak? Nah, itu. Ini bincang-bincang hari ini dan pertanyaan satu ke pertanyaan selanjutnya memang sangat berkaitan, memiliki korelasi yang sangat jelas. Jadi tapi pemuda merasakan itu. Jadi menyinggung terkait tentang Cilegon kota industri, bisa dikatakan kota dolar, yang mana memang urbanisasinya sangat besar sekali di kota kita ini, karena memang kota dolar. Tapi untuk penyerapan karyawan ataupun tenaga kerja pribumi itu masih sangat terbatas sekali, karena memang alasan perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang ada di kota Cilegon ini, orang Cilegon tidak memiliki skill ataupun keahlian. Dirasa kurang mampu bersaing terhadap umpamanya pesaing atau hasil didikan di luar Kota Cilegon. Betul. Tapi kurang mampu itu apakah memang, saya kira kan tidak selalu menjadi kesalahan pemuda ya. Apa memang perlu ada pembinaan atau pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja? Betul, sangat perlu sekali. Memang sangat perlu sekali. Artinya memang pemuda-pemuda yang sudah memiliki gerakannya masing-masing, OKP-nya masing-masing, bila perlu pihak pemerintah melalui bidangnya begitu langsung bersentuhan dengan pemuda-pemuda tersebut, dalam artian untuk bisa menampung aspirasi pemuda khususnya di bidang pekerjaan. Jadi memang pemerintah harus proaktif pendampingan, pembinaan, menggali skill baik kemampuan ataupun secara umumnya bisa menarik pekerja, dalam artian pabrik-pabrik yang ada di Kota Cilegon ini biar tidak menimbulkan kecemburuan. Artinya kebanyakan boleh dicek di setiap pabrik itu kan banyaknya sampai tenaga asing gitu tuh. Jadi sehingga untuk tenaga pribumi ataupun di daerah sendiri itu minim sekali begitu. Lalu kemudian kan kita juga pemerintah ada Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Betul, Dispora.
Ada pendampingan dari Dispora mungkin? Ada pendampingan. Dalam bentuk apa yang begini, kalau atau cukup atau tidak pendampingan yang diberikan? Kalau Kang Nur secara persuasif menanyakannya kepada saya selaku ketua HPA Cilegon, saya sendiri belum merasakan. Tetapi menurut teman-teman yang di OKP yang lainnya, mereka merasakan ataupun memang mendapatkan bantuan langsung dari Dispora begitu. Dirasa perlu peningkatan atau harapan sangat perlu peningkatan dan penambahan agar bisa menampung begitu pemuda-pemuda yang ada di Cilegon. Ini Pemuda Lahiriah mendapatkan dana pemerintah nggak dari pemerintah daerah Kota Cilegon? Alhamdulillah sejauh ini kita bergerak, kita aksi, kita sosialisasi, semuanya murni swadana dari kita sendiri. Oh, jadi nggak ada hibah-hibah yang ke belum. Kita tidak menerima hibah ataupun bantuan-bantuan dari pemerintah belum, Kang. Ini kalau yang lainnya kan ada yang dapat kalau. Betul. Itu juga perlu dikaji secara jelas dalam artian pemuda, organisasi kepemudaan di Cilegon ini ada banyak, tetapi kenapa tidak tersentuh oleh APBD? Tidak merata. Pemberian itu hanya mungkin hibah yang disediakan oleh pemerintah begitu. Artinya kalau ada hibah juga untuk pemuda, saya kira kan menarik untuk menggerakkan, mendorong supaya pemuda punya aktivitas yang lebih besar. Betul. Dan kenapa juga artinya memang hibah kepemudaan juga tidak merata, hanya ada beberapa kelompok muda yang sudah dapat dari pemerintah daerah. Betul. Nah, oke, sekarang apa yang diharapkan pemuda untuk Cilegon di masa yang akan datang? Kembali ke definisi pemuda menurut Islam yang sudah sampaikan. Pemuda memang harus bisa menjadi suatu pemimpin karena memang harapan kita semua pemuda adalah pemimpin masa depan. Begitu. Artinya bahwa dari Pemuda Lahiriah berharap ada ruang-ruang yang lebih besar yang diberikan kepada pemuda di masa yang akan datang. Betul. Perlukah fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai untuk anak-anak muda di masa yang datang perlu dikembangkan? Betul. Itu sangat perlu sekali. Jadi pemerintah daerah pun harapan saya selaku pemuda mewakili mudah-mudahan bisa membangun suatu fasum yang bisa dipergunakan oleh pemuda-pemuda yang pada intinya untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pemuda itu sendiri. Sejauh mana sekarang prestasi anak-anak muda di Cilegon dari bidang olahraga, bidang seni atau bidang apa? Ataukah sudah ada wadah pembinaan dan sebagainya yang dirasakan cukup oleh anak-anak muda Cilegon? Kalau berbicara cukup, karena kalau kita singgung tentang pemerintah daerah, pasti pembelaan dari pemerintah daerah itu sudah memfasilitasi semua bentuk apapun dari LKP contoh, dari LKP ataupun lembaga-lembaga lain begitu. Tetapi memang menurut saya tidak menyeluruh tersentuh pemuda itu sehingga kesannya kayak ada dikotomi di situ, Kang. Dikotomi. Jadi ya mungkin itu saudaranya ataupun itu yang pro ini, pro itu. Pada akhirnya ke situ pemikirannya gitu. Jadi akhirnya pemerataan itu masih kurang dan belum kita rasakan. Jadi tinggal kita ada harapan pemuda, maka peluang-peluang pemuda ke depan baik dunia kerja, untuk prestasi, untuk olahraga, untuk seni atau apapun bidang yang oleh anak-anak muda diharapkan. Atau sekarang kan zaman milenial, mungkin juga tidak semua pemuda kita senang terhadap kerja di industri. Betul. Sekarang zamannya dunia teknologi. Betul. Perlu juga penyiapan terkait itu. Menurut saya itu sangat perlu. Ya, di masuk dunia digital. Karena kita sudah memasuki dunia 0.40 begitu. Sekarang udah 5.0. Jadi dunia digital. Jadi kita selaku pemuda memang harus bisa dibekali begitu untuk bisa siap menghadapi perkembangan zaman yang mungkin semakin semakin berkembang begitu. Ya, saya kira dominasi ke depan adalah di dunia digital. Jadi kita sangat berharap siapapun pihak di Cilegon ini ke depan, entah pemerintah, masyarakat, para pihak yang terkait, berilah pada pemuda kesempatan yang lebih besar. Betul. Ada pesan apalagi yang bisa disampaikan di sesi akhir ini? Sesi akhir nggak kerasa ya, Kang ya. Kita bincang-bincang sama teman saya ini masih kurang sekali, Kang. Karena memang saya salah satu mewakili dari pemuda, harapan dan ini saya belum tersampaikan. Nanti kita akan sampai ke tahap yang akan datang kita. Sesi selanjutnya ya. Kita coba lanjut. Apa kita?
harapan saya selaku pemuda untuk para stakeholder yang ada di pemerintah Cilegon, ya harapan saya mudah-mudahan bisa memberikan ruang selebar-lebarnya untuk pemuda khususnya Kota Cilegon, karena memang pemuda Cilegon harus disiapkan, baik dari kompetensi skillnya, dari kompetensi akademisnya untuk bisa berkembang ataupun berkompetensi di zaman yang akan datang begitu. Karena mungkin saya tidak menutup kemungkinan pemuda Cilegon ini bisa berkembang walaupun dengan minim sentuhan-sentuhan dari pemerintah begitu. Sedikit mungkin penutup closing dari saya mengutip salah satu buku yaitu oleh Muhammad Sudrajat. Di situ bahwasanya usia muda itu usia yang memiliki potensial tersendiri. Nah, jadi memang itu jika kita tafsirkan, memang setiap pemuda memiliki potensi dan skillnya masing-masing. Dari situlah pemerintah harus peka sehingga memberi ruang ataupun tempat-tempat untuk bisa menggali dan mematahkan potensi pemuda yang ada di Kota Cilegon. Baik sahabat Cilegon seluruhnya, sampai sore hari ini yang bisa saya antarkan adalah berilah ruang yang cukup untuk para pemuda, dan yakin pemuda Cilegon bisa mengubah Cilegon jauh lebih baik dari hari ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan? Ya.